kecuali ada satu dosa. Yang dosa ini kalau dilakukan, itu mengeluarkan dari keislaman. Inilah yang diperkecualikan oleh penulis, illa tarkas salah, kecuali meninggalkan salat. Makanya saya poinkan di yang keempat, hukum tentang meninggalkan salat. Iya. Meninggalkan salat ini jadi pendapat mayoritas ulama terdahulu, bahkan dinukil kesepakatan di kalangan ulama sahabat dan tabi'in, mereka menganggap orang yang meninggalkan salat karena malas itu keluar dari Islam. Ini pembahasan kita terkait dengan orang yang meninggalkan salat karena apa? Karena malas. Adapun yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, atau dia molok-molok kewajiban salat, maka itu tidak ada silam pendapat di tengah ulama bahwa hukumnya kafir, keluar dari Islam, murtad dari agama. Jelas ya? Tapi kalau dia meninggalkan salat karena malas, apakah dia kafir atau tidak? Nah, ini di masa para sahabat, para tabi'in, itu tidak dinukil ada silam pendapat di tengah mereka. Iya. Karena itu kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, lam yakunu yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa as-salat. Mereka, itu para sahabat dan tabi'in, tidak melihat ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan mengafirkan kecuali salat. Kecuali salat. Iya. Dan ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Di antara ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilahum." Di ayat yang lain, "Fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka bertobat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka, jangan diperangi, jangan dibunuh. Di ayat yang lain, mereka saudara kalian dalam agama. Artinya kalau dia tidak tobat, tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, berarti tetap diperangi. Berarti bukan saudara kalian dalam agama. Itu pemahaman ayat. Hanya saja khusus untuk zakat, itu ada dalil dari hadits Nabi yang menjelaskan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakatnya karena bakhil tidak dikafirkan. Itu ada haditsnya di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Thumma yura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Tentang orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, dikatakan setelah dia disebutkan siksaannya, maka dikatakan kemudian diperlihatkan jalannya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Nanti kata kafir nggak ada pilihan kecuali neraka, tapi ini disebut ke surga atau kemana? Ke neraka. Ini khusus untuk orang yang menahan zakat karena bakhil. Adapun yang meninggalkan salat di atas keumuman ayat, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa tidak dikafirkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama terdahulu. Iya. Di antara ayat juga adalah firman Allah tentang penduduk neraka. Ketika penduduk neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah sholat. Jadi awal jawabannya adalah tidak pernah sholat, yang menyebabkan mereka dalam neraka. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin. Mendustakan hari keyakinan yang keempat disebut. Iya, lebih dahulukan penyebutan tidak pernah apa? Tidak pernah sholat. Baik. Ini semuanya dari dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bisa untuk dikatakan keluar dari Islam. Karena itu datang di dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahad alladhi bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian antara kami dengan mereka, ya, perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka siapa? Ya, orang-orang kafir maksudnya. Adalah sholat. Baik. Itu hadits di dalam Sahih Muslim. Di
Sunan At-Tirmidzi ada tambahannya, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Tapi dalam hadits Buraidah, di hadits yang lain disebutkan tambahan, siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Maka ini menunjukkan ya tentang dahsyatnya pembahasan salat. Sampai dimasukkan oleh para ulama di pembahasan akidah di sini. Jelas ya? Ya, sudut penyebutannya di buku-buku akidah ya supaya dipahami bahwa dan diketahui bahwa sebagian dari amalan ada yang kalau ditinggalkan itu mengeluarkan dari keislaman. Mengeluarkan dari apa? Keislaman. Baik. Walaupun kalau kita lihat di pembahasan masa kini, di pembahasan belakangan, itu terlihat ya di madhab Imam 4 ada silang pendapat. Ada sebagiannya yang mengatakan, bahkan mayoritas dari Imam 4 mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan keluar dari Islam. Tidak dikafirkan keluar dari Islam. Ya, secara umum ada silang pendapat di dalam hukum orang yang meninggalkan sholat. Tapi ini nas-nas dan dalil-dalil yang saya terangkan tadi, perkara yang menguatkan apa yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu ta'ala.